Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Halo guys, selamat datang di seri strip keliling dunia. Perjalanan saya di video kali ini masih melanjutkan perjalanan naik kereta api dengan rute terjauh di dunia, yaitu kereta api Trans-Siberia dari Moskow ke Vladivostok. Tak terasa ya, video ini merupakan episode ke-8 dalam perjalanan naik kereta api ini. Akhirnya nih, perjalanan panjang saya dan perjalanan yang gendeng ini sebentar lagi bakal tiba di tujuan, yaitu di stasiun Vladivostok. Sebentar lagi saya bakal namatin impian saya naik kereta api terjauh di dunia. Masih ada perjalanan kurang lebih selama 12 jam untuk ditempuh. Dan sebelum itu, kita juga masih memiliki pemberhentian yang lumayan lama di stasiun Khabarovsk namanya. Oh iya, bagi yang belum menonton episode sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu ya, biar paham alur ceritanya dan bagaimana keseruan lanjutan naik kereta api Trans-Siberia ini. Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Halo. Gimana perasaannya setelah Mama Jima turun? Rasanya sepi ya. Walaupun di sini ada kelebihannya jadi lebih longgar, tapi setelah bersama-sama 6 hari tuh rasanya tuh persaudaranya tuh udah erat gitu loh. Walaupun ngomong pakai bahasa isyarat gini-gini entah apa, pakai translator. Tapi bersyukur sih selama naik perjalanan yang lama ini dapat roommate yang nggak neko-neko. Ya mohon maaf banget. Karena itu orang Rusia itu agak bau gitu ya. Tapi keluarga ini, Jima sama mamanya aman-aman aja. Ditambah lagi nggak ngerokok. Jadi waktu balik ke dalam ruangan itu nggak bau rokok banget kayak gitu. Terus bersih, jaga kebersihan. Bahkan tuh sampai hafal ya, Mama Jima itu kerjanya ngapain. Jadi tuh kalau menurut saya tuh perfeksionis banget sih orangnya, karena kan ditata semua kayak gitu, harus rapi gitu kan, terus makan apa, terus minum apa, kayak sampai hafal sih. Jadi rasanya tadi waktu turun sebenarnya agak-agak sedih juga gitu kan ya, tapi semoga Jima sama keluarganya sehat selalu. Sampai jumpa lagi, semoga nanti bisa ketemu lagi di Rusia. Saat ini udah sekitar pukul 13:48. Nih, besok pagi saya udah sampai di Vladivostok. Makanya saya pengen mandi dulu, bebersih sama ganti baju, teman-teman. Wow. Oke, let's go, kita shower. Wah, ini keretanya goyang-goyang banget nih. Ini kita lihat di ruang shower. Oh, nggak ada orang. Damai. Oke. A few moments later. Nah, udah mandi teman-teman, udah seger banget.
Dan saatnya kita melanjutkan menikmati perjalanan karena perjalanan masih panjang banget. Dan untuk pemberhentian selanjutnya yang agak lama itu di stasiun Khabarovsk, nama stasiunnya. Cara pronunciasinya saya kurang paham. Di sana harusnya kita dijadwalkan berhenti 70 menit, 1 jam 10 menit. Tetapi kereta api yang saya naik ini mengalami keterlambatan 2 jam. Harusnya sampai sana sekitar pukul 4 sore, tapi kemungkinan besar ini nanti sampai sana udah agak gelap sekitar pukul 6 sore. Dan nanti berhenti di sana berapa lama saya juga kurang paham karena mengalami keterlambatan. Terus lah, kita nikmatin aja lah. Ini setelah melewati area pegunungan teman-teman, kelihatannya kita sudah meninggalkan area pegunungan dan cerah banget, matahari cukup tinggi dan cukup terik. Dan coba lihat deh, untuk saljunya ini tipis banget ya. Jadi kita rasanya tuh kayak udah meninggalkan area yang bersalju. Dan menurut forecast cuaca, Vladivostok itu malah 5 derajat. Ya 5 derajat, 0 derajat kayak gitu teman-teman. Jadi harusnya belum bersalju. Tapi nggak tahu juga sih nanti seperti apa. Nah, ini kita masih menuju ke arah mana nih? Sana barat ya? Barat menuju arah selatan nih berarti kita teman-teman. Karena untuk Vladivostok itu memang agak timur terus agak ke selatan kayak gitu sih apabila di peta ya. Ini kereta api yang saya naiki lagi berjalan ngebut banget teman-teman. Dan untuk kereta api Trans-Siberia ini kecepatan maksimalnya adalah 120 km per jam. Walaupun rangkaian dan lokomotifnya itu bisa sampai ke kecepatan 160 km per jam. Tetapi untuk Trans-Siberia itu khusus perlakuannya, hanya 120 km per jam. Ini rasanya macam kayak dihentak-hentak macam naik kereta api Argo Dwi Pangga ataupun Taksaka sih. Nah ini teman-teman, kereta api yang saya naiki mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 1 jam 40 menitan. Dan yang saya perhatikan lepas dari Belogorsk, terus lepas dari Skorovodino kemarin teman-teman, ini tuh papasan dengan kereta api barang itu frekuensinya berkurang parah ya. Nggak seperti saat kita dari Yekaterinburg, terus dari Novosibirsk, dari Irkutsk, dari Ulan-Ude, Chita, itu masih rame banget kayak papasan dengan kereta barang, entah di siang hari ataupun malam hari kayak gitu. Tetapi kayak mulai dari semalam, rasanya tuh waktu malam itu nggak berisik-berisik banget sama papasan. Berisiknya tuh ya karena relnya tuh mungkin bergelombang banget, makanya kayak kebanting-banting suaranya glodang-glodeng, glodang-glodeng kayak gitu teman-teman. Tapi lepas dari stasiun Belogorsk tadi, digeber dengan kecepatan tinggi tuh rasanya anteng aja teman-teman. Bukan yang separah kayak semalam. Dan frekuensi kereta barangnya juga berkurang jauh. Ternyata untuk yang semakin ke timur ini kereta barangnya agak berkurang ya teman-teman ya. Saya baru agak menyadari tuh.
nggak kuat, dingin banget. Daripada frostbite, pening kita. Toilet nih. Wow, macam toilet red tapi dari kamar. Tadi tuh saya lagi tiduran di sini teman-teman. Istri saya tiduran di sini, tiba-tiba diketok pintunya. Terus kondektur keretanya datang. Ngasih ini dong. Ini merupakan amenities untuk penumpang, terus tambah spray, terus ada handuk sama sarung bantal. Cuma satu, dan dibilang dari kabar ops, ini bakal ada satu penumpang yang naik. Jadi saya sama istri cuma free kurang lebih selama 9 jam tanpa roommate. Nanti dari Khabarov sampai ke Vladivostok bakal ada roommate lagi. Ya semoga roommate-nya macam sebelumnya ya, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Berharapnya seperti itu. Oke lah. Dan untuk sampai Khabarov itu kurang lebih sekitar 1 jaman lagi. Masih lama. Sebetulnya di meja ini tuh ada kartu, jadi kartunya ini untuk tap in, tap out kayak gitu sih modelannya untuk kunci kamar teman-teman. Tapi apabila kita pakai kartu ini, apabila satu roommate kita merupakan stranger ataupun orang lain itu bakal bingung banget. Jadi kartu ini kalau menurut saya cukup berguna apabila satu kamar ini merupakan ya rombongan kita kayak gitu. Nah di sini juga ada informasi tentang train manager namanya Alexander Spiryakov. Jadi di sini itu merupakan ketua dari kondektur-kondektur di dalam kereta api Trans Siberia. Jadi di dalam tiap kereta itu sebenarnya ada petugasnya masing-masing, saling aplusan kayak gitu dan ditunjuk salah satunya untuk menjadi ketuanya. Nah namanya si Alexander Spiryakov ini dan tiap hari itu dia melakukan interview ke penumpang, jadi ada jadwal interviewnya. Terus karena saya kurang paham bahasa Rusia, kemarin yang jawab Jima sama mamanya sih, jawabnya ya da harasho da itu kan ya, harasho itu baik, oke kayak gitu. Kelihatannya ditanya tentang itu sih, lebih ke gimana keretanya, kebersihannya terjaga nggak, airnya masih ada nggak, terus nyaman atau nggak kayak gitu sih teman-teman. Kurang lebih kayak gitulah, saya nangkepnya kayak gitu sih. Untuk wifi-nya ini tuh ada namanya teman-teman, yaitu namanya adalah Popuchik. Nah ini dia sebetulnya, bacanya itu Popuchik, yang huruf P itu bacanya P kayak gitu, Y jadi U, kurang lebih kayak gitu, N kebalik jadi I kayak gitu ya teman-teman ya. Nah tapi di sini bukan untuk internetan, melainkan untuk entertainment ya. Udah saya jelaskan nih, untuk entertainmentnya ada film, ada real time road, sama ada music, sama menu-menu di restoran. Jadi dalam satu rangkaian kereta api Trans Siberia itu tuh terdiri dari beberapa kelas. Sebetulnya cuma 2 kelas, yaitu Plaskart sama QP. QP ini merupakan kompartemen seperti ini, jadi kamar-kamar seperti ini, dan Plaskart merupakan sleeper terbuka ditambah satu kereta makan yang letaknya berada di bagian tengah teman-teman. Nah untuk area di QP seperti ini, itu salah satu ruangannya itu bakal digunakan sebagai kamar untuk krunya, jadi untuk kondektur ataupun OTC-nya kayak gitu teman-teman. Nah untuk tenaga listriknya ini dari mana? Karena di sini tidak ada kereta pembangkit, tenaga listriknya itu
setahu saya ya, jadi ada salah satu rangkaian kereta, biasanya di paling belakang, itu terkoneksi dengan LAA atau listrik aliran atasnya langsung teman-teman. Jadi tenaganya itu macem kayak lokomotifnya, jadi pakai listrik dari tiang-tiang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kebanyakan untuk jalur kereta api Trans Siberia ini udah terelektrifikasi, makanya itu ada pantograf yang terhubung dengan listrik aliran atasnya, baik di lokomotif ataupun salah satu kereta di satu rangkaian kereta api Trans Siberia. Nah ini kan lagi musim dingin nih, untuk pendingin ruangannya gimana? Nah di sini karena di sini musim dingin, jadi itu ada aturan bahwa suhunya itu harus disesuaikan. Jadi penyesuaian suhunya itu tergantung musim teman-teman, entah itu spring ataupun summer ataupun winter kayak gitu. Karena di sini berhubung musim dingin, jadi harusnya agak hangat ya untuk berada di dalam rangkaian kereta. Makanya di setiap kereta itu macam ada tungku di dekat ruangan kondektur dan di dekat tempat kita ngambil air panas. Jadi di situ ada tungku yang pakai batu bara. Jadi selain untuk menghangatkan air, di situ juga sebagai penghangat ruangannya teman-teman. Jadi apabila itu mati, kita bisa membeku di dalam. Makanya di situ harus nyala terus tuh untuk apinya. Sepanjang perjalanan itu bakal dicek untuk ketersediaan batu baranya, apakah masih cukup, apakah kurang, apakah apinya terlalu kecil, apakah apinya terlalu besar. Jadi tugas kondektur di sini tuh selain memantau itu, juga sebagai penanggung jawab di dalam kereta sama kebersihan di dalam kereta teman-teman. Jadi wah, dan yang saya nggak habis pikir, krunya itu full trip dari Moskow sampai Vladivostok. Jadi yang ganti cuma masinis sama lokomotif, tetapi kru di dalam keretanya full trip. Nggak masuk akal. Ini kita lagi melewati sungai yang beku teman-teman. Tapi yang beku itu sebetulnya cuma bagian permukaannya aja. Untuk bagian dalamnya ataupun bawahnya itu masih mengalir airnya. Terus di kejauhan sudah mulai kelihatan kepadatan dari kota Khabarovsk yang merupakan salah satu kota besar nih. Dan habis ini apabila di peta, kita tuh sebetulnya udah hampir nyampe ujung timur, udah berada di area federal Far East atau timur jauh. Kita akan berbelok menuju ke arah selatan untuk menuju ke Vladivostok. Tuh di permukaan sungainya kayak bentuk-bentuk pulau-pulau es kayak gitu ya teman-teman ya. Dan sungainya ini gede banget, real gede banget asli. Nah ini kita udah nyampe di ujung nih. Ini ngerekam apabila full ya, ada lah 3 menit nyebrang sungai ini. Entah sungai entah laut ya teman-teman, kelihatannya laut deh. Soalnya luas banget, jembatannya panjang banget. Nah kita udah nyampe ujung nih. Oke, persiapan tiba di stasiun Khabarovsk.
Wah, jaringan rel kereta api di sini itu banyak banget dan ternyata juga nyabang-nyabang teman-teman. Ini rel yang saya lewati double track. Nah, dari sana itu ada rel yang lain dari arah yang lain teman-teman. Jadi memang nggak salah sih, merupakan salah satu kota besar di area timur Rusia teman-teman, terutama di Far East ya, ataupun timur jauh ya, karena memang jauh banget. Nama teritori untuk federalnya aja ataupun provinsi lah istilahnya, itu aja Far East, timur jauh. Memang jauh banget, 9.000 kilo, nggak masuk akal emang. Ini udah mulai kelihatan depo-depo kereta di stasiun Khabarovsk teman-teman. Wah, berarti ada beberapa rute ya dari sini apabila sampai ada depo kereta. Tadi ada kereta yang terlihat di luar. Terus di sini ada bogi-bogi yang gede banget untuk perawatan kayak gitu sih. Wah, area stasiunnya gede banget memang. Nah, di sini juga ada beberapa kereta pos yang terparkir. Ini. Nah, itu dia. Itu merupakan kereta pos pengangkut barang kayak gitu. Ini lagi berhenti di stasiun Khabarovsk. Mungkin memang tujuannya sini ya. Terus di sini ada kereta untuk perawatan rel dan kereta-kereta lain teman-teman. Asli gede banget area stasiunnya. Wah, ada lokomotif diesel nih. Sebagai biasa, sebagai lokomotif langsir. Wah, double traksi guys. Nah, ini kita udah tiba di stasiun yang namanya Khabarovsk teman-teman, dan di sini terjadi pergantian penumpang, yang naik ramai banget, yang turun juga ramai banget. Tuh, kelihatan tuh untuk stasiunnya, tulisannya. Dan di sini juga ada tugu. Di depan stasiun tuh langsung pusat kota kelihatannya. Nih. Jadi di sini ada minimarket 24 jam, terus ada Rostik. Wah, sama yang lain-lain teman-teman. Ada transportasi umum juga tuh. Wah, ramai banget. Wah, ternyata di sini terjadi proses pergantian lokomotif teman-teman. Jadi lokomotifnya itu baru dilepas, langsung tersedia lokomotif penggantinya yang berada di sana nih. Anginnya kenceng banget. Dingin banget teman-teman. Real. Wow, ternyata memang gede banget untuk stasiun Khabarovsk ini teman-teman. Bangunannya itu menjulang tinggi, terus kayak megah banget, heritage-nya masih terjaga. Dan saya kurang paham untuk kereta api yang saya naikin ini bakal berhenti di sini berapa lama, karena di sini itu ya harusnya berhenti 70 menit, tapi nyatanya telat.
nggak tahu lah ini berapa lama untuk di sini, dan ternyata terjadi proses pergantian lokomotif juga. Di sini harusnya tuh berhenti 70 menit, ini cuma kurang lebih 25 menitan teman-teman, langsung diberangkatkan kembali persiapan dari stasiun Khabarovsk. Dan di sini dapat roommate ibu-ibu dari Vietnam, from Vietnam. Jadi sendirian, anak-anaknya lagi nungguin di luar tuh. Tuh, dingin-dingin banget. Anginnya kenceng banget soalnya di sini. Nah, ini kereta api yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Khabarovsk. Harusnya kita berhenti kurang lebih selama 70 menit, tetapi realisasinya kita hanya berhenti kurang lebih sekitar 30 menitan, sehingga ini memangkas keterlambatan yang awalnya 1,5 jam lebih, ini menjadi cuma 57 menit teman-teman ya, atau kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, perjalanan dari Khabarovsk menuju ke Vladivostok itu kurang lebih sekitar 13 jam teman-teman. Jadi ini kita udah hampir sampai di finish perjalanan. Jadi kurang lebih besok pagi sekitar pukul 6 ataupun 7 itu kita akan tiba di stasiun Vladivostok. Jadi kita tinggal istirahat aja untuk malam ini. Oke, ini sekitar pukul 7 malam. Ini kita set menjadi tempat tidur dulu teman-teman. Ini beberapa udah saya beresin. Jadi besok pagi apabila udah mau sampai tinggal ambil-ambil aja, udah nggak terlalu banyak yang diberesin. Nah, besok waktu mau sampai kita beresin semua untuk bantal sama selimut ini. Untuk saat ini mari kita istirahat terlebih dahulu. Apabila kita naik kereta api Trans-Siberia saat winter kayak gini, nyampe Vladivostok itu hitungannya masih gelap banget teman-teman, karena pukul 6 pagi itu hitungannya masih subuh, karena sunrise itu kurang lebih sekitar pukul 7:30-an.
Jadi walaupun ini terlambat 1 jam, ya nggak apa-apa sih. Saya berharapnya malah waktu nyampe Vladivostok itu udah agak cerah dan saya pengen langsung menuju ke hotel. Jadi nggak terlalu nunggu-nunggu lama. Jadi langsung menuju ke hotel untuk istirahat ya. Karena saya bakal nginap di Vladivostok kurang lebih 1 malam untuk lanjut menuju ke negara selanjutnya. Oke, untuk malam nih mari kita istirahat, dan besok merupakan hari ke-8 naik kereta api Trans-Siberia. Ini makanan kami habis ya. Ini ibu-ibu Vietnam nih yang baru nyampe, baru naik, dapat makanan teman-teman. Menggoda banget. Tapi kita cari aman aja lah. Ya wes lah. Udah ada rezekinya masing-masing, saatnya kita tidur aja. Malam terakhir di kereta api Trans-Siberia. Bakal rindu sih kelihatannya naik ataupun tidur di kereta api Trans-Siberia berhari-hari lagi. What? Enggak ya? Tuh menunya apa ya? Hah? Menunya apa tuh? Makaroni. Makaroni sama wortel ya. Sayur sama ayam apa kentang gitu. Nah itulah. Kayak pergedel gitu sih. Iya kayak perkedel Rusia. Ini posisi kita tuh lagi berada di perbatasan antara Cina dan Rusia teman-teman. Sekarang tuh pukul 23 lebih 12. Kebangun nggak bisa tidur. Kita berada di sini nih. Jadi ini itu udah Cina. Kita berada di sini menuju ke arah selatan, menuju ke Vladivostok yang berada di sini nih. Bagian sini udah Korea Utara, ini udah Cina teman-teman. Berarti kita berada di perbatasan banget nih ya. Tuh. Tapi sinyalnya jelek banget, edgy. Nih, batasnya yang garis warna putih ini teman-teman, batas negara. A few moments later. Saat ini tuh udah tengah malam teman-teman, sekitar pukul 00.04. Ini saya nggak bisa tidur lagi, entah kenapa. Mungkin masih pengen menikmati untuk naik kereta api Trans-Siberia ini. Dan apabila sesuai jadwal, habis ini kereta api Trans-Siberia akan datang di suatu stasiun, dan harusnya itu berhenti di sana kurang lebih 15 menit. Tetapi ini karena mengalami keterlambatan, yang awalnya dari Khabarovsk kurang lebih 57 menit, ini tadi udah dipangkas jadi sekitar 30 menitan teman-teman. Mari kita lihat aja ya. Biasanya jam segini itu di area lorong ini lampunya itu diredupkan, tapi ini pukul 12 malam masih terang banget. Mungkin karena di sini nanti kedatangan kurang lebih sekitar pukul 6 pagi yang notabene di luar itu masih gelap gulita, makanya di sini langsung diterangkan aja teman-teman. Nggak perlu diredup-redupkan lagi. Tapi untuk di sistem keretanya ini masih pukul 23 ya. Jadi itu mengikuti GMT sebelumnya. Tuh. Harusnya udah pukul 00.06. Nih kurang lebih sekitar pukul 00.09 kita udah tiba di suatu stasiun, namanya itu teman-teman, itu bacanya apa nih, Ruzino mungkin ya. Nah saya baru tahu ternyata kereta api yang saya naiki di bagian belakang itu tuh tambah panjang tuh. Harusnya tuh ke belakang cuma kurang lebih sekitar 8 teman-teman, tetapi ini saya hitung ada 12 tuh. Jadi kelihatannya di stasiun Khabarovsk kita ditambah suatu rangkaian lagi deh. Asli panjang banget. Harusnya untuk kereta makan ini itu tuh di bagian tengah, tetapi ini udah nggak di bagian tengah teman-teman, sampai belakang sana tuh. Wow. Tetapi untuk di bagian sini ini udah nggak ada salju ya teman-teman ya. Jadi di sini karena kita agak timur terus agak ke selatan, makanya di sini belum terlalu memasuki musim winter, walaupun suhunya di sini udah mulai dingin. Tapi tadi lepas dari Khabarovsk itu tuh masih salju semua. Tetapi semakin ke selatan, coba lihat nih, kering kerontang tanpa salju. Tapi ini suhunya kurang lebih ya sekitar 5 derajatan sih rasanya. Tengah-tengah malam nggak terlalu dingin teman-teman. Berarti untuk sistem perjalanan kereta api Trans-Siberia ini cukup unik teman-teman. Jadi di stasiun Belagorsk kemarin itu di bagian depan kita diambil 4 kereta untuk menuju ke arah lain, dan di stasiun Khabarovsk kita ditambah 4 kereta dari arah lain yang bakal sama-sama menuju ke Vladivostok. Jadi untuk di bagian tengah itu memang full dari Moskow menuju ke Vladivostok. Wow,
Depan diambil, belakang ditambah. Jadinya sama-sama panjang teman-teman. Total ini membawa kurang lebih sekitar 16 kereta lagi nih. Macam saat kita berangkat pertama kali dari Moskow Yarolavsky. Ini udah mau sampai, tapi stok untuk yang di vending machine ini udah agak berkurang teman-teman. Walaupun masih banyak, tetapi yang di etalase ini udah dibereskan, udah dibersihkan nih. Karena udah mau sampai. Dan ini untuk bekas-bekas dari spray ataupun sarung bantal juga udah dikumpulkan di sini. Bislah, kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini kereta api yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Rusino. Habis ini saya pengen mencoba tidur lagi, dan masih ada pemberhentian yang lumayan lama, sekitar 22 menit secara jadwal teman-teman, yaitu di satu stasiun lagi. Dan itu kurang lebih sekitar 4 jam lagi. Makanya saya pengen tidur terlebih dahulu sebelum nanti, ya intinya kita menikmatin aja lah sebelum nanti turun di stasiun Vladivostok. Udah tengah malam, ini keretanya mengalami keterlambatan, udah dipangkas lagi jadi 26 menit aja teman-teman, jadi kurang lebih setengah jaman aja. Tap. A few moments later. Ini sekitar pukul 03.46 teman-teman. Ini kita udah tiba di suatu stasiun, namanya ini nih, Usuriks. Dan ini hitungannya kita tepat teman-teman. Yang sebelumnya telat 1,5 jam, terus tiba-tiba telat setengah jam, tiba-tiba bisa tepat masuk sini. Cuma telat kurang lebih sekitar 3 menitan doang. Wow. Ini cemana cara sulapnya nih. Jadi saya pikir tadi masuk sini itu sekitar pukul 4, ternyata tepat waktu. Wow. Ngeri banget kereta api Trans-Siberia nih, tiba-tiba ngebut gitu ya. Untuk mencapai Vladivostok ini kurang lebih masih ada satu pemberhentian lagi teman-teman. Jadi setelah stasiun ini bakal ada satu stasiun pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Vladivostok. Dan kita berhenti di stasiun Usuriks ini itu kurang lebih sekitar 22 menit. Padahal ini udah mau nyampe nih, tapi harus berhenti di sini kurang lebih 22 menit. Itu secara normal saya nggak tahu ini ngapain kayak gitu ya, padahal udah mau sampai kayak gitu teman-teman. Dan yang saya lihat di sini untuk di kereta nomor 9 ini udah mulai kosong melompong, jadi udah banyak banget penumpang-penumpang yang turun. Tapi waktu saya tengok, waktu saya keluar di stasiun Usuriks ini nggak terlalu banyak penumpang yang turun sebetulnya teman-teman. Jadi nggak tahu lah ini ngapain ya berhenti 22 menit di sini. Yowes lah, kita masuk lagi aja. Kita siap-siap karena di luar itu dingin banget. Di sini belum bersalju, tapi anginnya cukup nyelekit teman-teman. Entah nih, tiba-tiba kayak suaranya dung deng, kayak didorong terus ditarik lagi teman-teman. Nah ini pengeremannya dilepas, kelihatannya di bagian belakang tuh ada kereta yang dilepas lagi di stasiun sini teman-teman. Makanya berhentinya di sini tuh cukup lama. Asli parah banget cara gandengnya, berisik banget, real. Kaget saya di dalam. Saya kira di dalam itu nggak bakal ada apa-apa lagi di sini. Ternyata, gila, real. Ngagetin. Suaranya kenceng banget soalnya. Jadi bakal ada beberapa rangkaian yang ditinggal di sini saat kereta api yang saya naiki berangkat dari sini, teman-teman. Coba lihat nih, ini udah kosong, ini masih ada orangnya, sama ini kamar saya, terus ini masih ada orangnya teman-teman. Jadi udah ada beberapa yang kosong. Ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Usuriks, dan saatnya kita rebahan lagi teman-teman. Jadi ini masih sekitar pukul 4 untuk menuju ke Vladivostok, itu kurang lebih 2 jaman lagi. Dan untuk pemberhentian selanjutnya ataupun pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Vladivostok
Itu kurang lebih sekitar pukul 5:30. Ini keren banget ya keretanya, tiba-tiba asli tepat waktu. Entah apa yang disulap, entah kecepatannya nambah tinggi atau dibelokin semua kereta barangnya. Real. Padahal kemarin waktu di stasiun Khabarovsk itu telat 1 jam. Nggak tahu lah. Ya wis lah, kita tiduran dulu aja sebelum nanti turun ya. Dengarkan suara gemblodaknya teman-teman. Wah, rasanya kok jadi agak-agak sedih gini ya mau turun dari kereta api Trans-Siberia nih. Tuh, tiba-tiba tuh gemblodaknya macam kayak mau patah kereta api. Dan itu tuh sering banget waktu tidur. Nah, kayak gini nih malam-malam. Ini masih biasa ya, ada yang lebih parah lagi ya. Dan bener-bener kaget banget. Kayak mau loncat. Asli kayak mau loncat. Terus waktu ke arah Vladivostok ini udah jarang papasan sama kereta barang. Waktu di area Ulan-Ude, Krasnoyarsk, Irkutsk, itu kan sering banget papasan tuh. Itu lebih berisik lagi teman-teman. Nah kayak gini nih. Kayak mau patah kan kereta. Entah tuh suara dung deng di bagian apa. Harusnya di deket bogi, terus bagian kayak sambungan sih teman-teman. Nah kayak gini nih, ngagetin kalau malam, real. Ini masih pukul 5 pagi. Untuk menuju ke Vladivostok 1 jam lagi teman-teman. Tetapi untuk penumpang yang dari Vietnam ini tadi, ibu-ibu itu tadi udah dibangunin bahwa akan segera tiba. Berarti nggak sampai Vladivostok beliau ya, cuma sampai ke stasiun pemberhentian terakhir sebelum Vladivostok. Ini udah siap-siap nih. Oh, makanya tadi dibangunin sama krunya. Wah, berarti ini sendirian. Aduh, kita tutup aja. Spoken rule apabila naik kereta api di Rusia teman-teman. Jadi di sini tuh harus kita bereskan sendiri untuk bantal, spray, sarung bantalnya, selimutnya sebelum kita nyampe di tujuan akhir. Bislah. Ini mari kita bereskan aja teman-teman biar nggak buru-buru banget. Nah untuk penumpang di bagian atas tuh cuma pakai ini doang teman-teman, cuma pakai rantai. Sebetulnya ini rantai nih. Tapi ini dikasih penutup seperti ini, dan di bagian bawah sini tuh nggak ada penumpangnya sama sekali. Jadi penumpangnya cuma ini doang sih. Ini sandaran kepala untuk di bagian bawah, tapi itu masih ada gap. Jadi apabila ini bermasalah, nggak bisa bayangin sih. Minimal harusnya ini bisa menahan 1 kuintal atau 100 kg. Ini alhamdulillah selama 8 hari saya duduk ataupun tidur di sini aman-aman aja, walaupun gemblodak parah teman-teman. Coba lihat deh. Nah sebelumnya apabila saya naik kereta-kereta sleeper yang pernah saya naiki macam di Thailand, itu tuh di bagian sini tuh ada penumpangnya. Jadi bagian ujung sini sama ujung satunya. Tetapi untuk di kereta Rusia nggak ada. Jadi pure mengandalkan ini doang. Harus kuat nih. Jadi ada 2, 1 sama 2 di sana tuh. Ini kita udah diberangkatin dari pemberhentian terakhir teman-teman. Jadi saatnya kita untuk ini beres-beresin ini. Ternyata tuh selama ini tuh digunakan untuk selimut. Saya baru tahu. Jadi selama ini kan saya taruh aja di spray, nggak jadi selimut. Wow, nyetrum guys. Nah ini kita lipat, gak perlu rapi-rapi banget, yang penting udah kita jadiin satu. Oke, siap-siap. Nah apabila udah kita beresin, mejanya bisa kita lipat, ininya kita ubah jadi tempat tidur. Tempat duduk. Ini bisa kita kunci gini biar nggak jatuh ya. Tinggal kita angkat kayak gini sampai bunyi klek. Dah,
jadi tempat duduk. Oke, saatnya kita ngambil koper. Karena kopernya di bawah, jadi di bawah sini tuh kayak ada tuas teman-teman. Nah ini bagian bawah kursinya juga bisa kita buka kayak gini untuk mempermudah kita ngambil koper. Nah gitu deh, mantap. Sudah mulai kelihatan kepadatan kota Vladivostok teman-teman. Dan untuk kota Vladivostok ini berada di pinggiran laut ya, dan merupakan tempat yang paling strategis untuk di bagian timur Rusia. Nah ini juga ada kereta-kereta ketel yang terparkir. Wah, padat banget kotanya teman-teman. Udah mulai kelihatan bangunan-bangunan pencakar langitnya juga tuh. Jadi tandanya sebentar lagi kita akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Vladivostok. Vostok tuh artinya timur teman-teman, makanya ini letaknya di timur memang kan. Alhamdulillah ini udah nyampe di tujuan akhir. Dan kereta apinya tuh awal teman-teman. Awal kurang lebih sekitar 4 menit. Wow. Dan harus dimulai lagi effort untuk ngangkat-ngangkat koper nih, karena di sini ternyata peronnya bukan peron tinggi. Oke, ini udah tiba di stasiun Vladivostok teman-teman, yang merupakan ujung timur di Rusia, timur selatan bahkan. Dan semua penumpang langsung berhamburan karena udah berhari-hari di dalam kereta api. Tapi ada satu hal yang pengen saya foto teman-teman, letaknya agak di depan sana. Nah, tugu yang saya maksud ini teman-teman, ini merupakan batas akhir dari kereta api Trans-Siberia dan jalur Trans-Siberia. Ada penjelasannya sepanjang 9.288 km. Jadi dikasih monumen seperti ini, keren banget ya. Dan untuk suasana stasiun Vladivostok kayak gini teman-teman. Untuk jadwal kereta apinya tuh, ini ada beberapa yang menuju ke Khabarovsk, ada yang menuju ke bandara, dan menuju ke arah-arah lain teman-teman. Nah ini rame banget yang turun sini. Bahkan di tengah-tengah stasiun itu ada tugu lokomotif tuh. Tuh kayak gitu tuh. Wow. Ini pada turun semua ya di stasiun Vladivostok nih. Akhirnya tercapai naik kereta api Trans-Siberia secara full trip, tepat di depan tugu tanda berakhirnya jalur kereta api Trans-Siberia sepanjang 9.288 km yang membentang dari Moskow sampai ke Vladivostok ini teman-teman. Selamat datang di kota Vladivostok di bagian timur jauh Rusia. Wow, mantap! Alhamdulillah, perjalanan panjang saya naik kereta api Trans-Siberia sudah tiba di tujuan, yaitu di stasiun Vladivostok. Gila! Masih nggak nyangka ya, setelah melewati 9.288 km, melewati 148 stasiun pemberhentian, melewati 8 zona waktu, melewati 2 benua dan 8 hari berlalu, itu saya berhasil juga menuntaskan trip ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya rezeki untuk naik kereta api ini, dan tentunya kepada istri saya yang mau nurutin kegendengan suaminya. Ini kalau bisa, rasanya tuh saya pengen kasih lagu Queen yang We Are The Champions. Tapi sayangnya tuh nanti pasti kena copyright ya. Oh ya, bagi yang belum tahu Vladivostok itu di mana, jadi kota ini tuh merupakan ibu kota dari distrik federal Timur Jauh dan letaknya di ujung timur sekaligus agak ke selatan gitu guys. Kota ini tuh merupakan kota pelabuhan, jadi langsung kena laut ya. Dan juga deket banget dengan perbatasan antar dua negara teman-teman. Bahkan dua negara sekaligus, yaitu negara Cina dan Korea Utara. Mind blowingnya lagi atau kerennya lagi, jalur rel kereta api dari Vladivostok ini itu juga nyambung ke dua negara tersebut. Emang beda sih Rusia. Dan karena udah tiba di tujuan,
saya pengen memberikan penilaian saya terhadap perjalanan kali ini. Dari segi perjalanan, langsung aja saya kasih bintang 5. Ya teman-teman tahu sendirilah alasannya. Dari segi harga, dapat harga tiket 11,7 jutaan untuk berdua dengan perjalanan sejauh ini. Dan kalau menurut saya ya rasanya worth it sih. Harganya tuh macem kita naik pesawat di rute yang sama, direct. Bedanya, apabila kita naik kereta api, itu kita bisa bawa barang bawaan yang cukup banyak dan berat-berat kayak gitu teman-teman. Jadi di sini saya kasih bintang 4. Dari segi fasilitas, sebetulnya untuk fasilitas penunjangnya itu cocok banget untuk perjalanan panjang. Lengkap guys, mulai dari shower sampai vending machine. Tapi sayangnya tuh gemblodaknya gak karuan kalau lagi kumat. Jadi di sini saya kasih bintang 3. Dari segi experience, langsung aja lah kalau bisa tuh bintang 10 sekalian. Jadi di sini saya kasih bintang 5 ya, dan tanpa alasan ini mah udah tau lah sendiri. Jadi perjalanan saya naik kereta api Trans-Siberia secara full trip dari Moskow ke Vladivostok saya kasih bintang 10. Canda guys. Bintang 4 dari 5. Oke, saatnya kita keluar dari stasiun teman-teman, dan ini banyak banget rombongan ya. Dan di sini tuh nggak ada eskalator. Mau nggak mau untuk keluar itu kita harus pakai tangga tuh. Ngeluh. 6 hari nggak geret-geret koper, 8 hari. Tiba-tiba sekalinya nyampe langsung harus ngangkat-ngangkat nih. Oke lah, kita menuju ke penginapan ya. Semoga bisa early check-in teman-teman. Saya udah booking sih. Ini orang-orang pada struggle banget teman-teman untuk keluar. Tuh, pada ngangkat-ngangkat koper semua tuh. Karena real tangga, terus kayak 2 tingkat. Ini menuju ke tempat keluar teman-teman. Jadi kita menuju ke sana tuh. Kayak gini nih suasana di depan stasiun Vladivostok teman-teman. Jadi di sini stasiunnya gede banget di sini. Nah, yang bagian sini merupakan jalan raya. Di sana juga ada jalan raya. Jadi di AP2 jalan raya, di tengah-tengahnya rel kereta api sekaligus stasiun. Dan untuk stasiunnya ini modelnya stasiun pulau. Jadi di sini ada jalur, di sana juga ada jalur. Wow. Di depan stasiun tuh langsung ada minimarket, ini 24 jam, terus itu tabak kayak jual-jual tobacco kayak gitu teman-teman. Sama di sini ada ini yang penjualnya tuh pakai jilbab teman-teman. Jadi halal, alhamdulillah, tepat di depan stasiun Vladivostok. Jadi jualan shawarma, kebab kayak gitu, makanan-makanan khas Asia Tengah gitu ya. Nah, ini nih kami pesan Hotel Primorye. Tapi bentukannya kayak creepy banget. Kayak nggak buka, ternyata resepsionisnya berada di sana. Yang di sini tuh lagi direnovasi teman-teman. Kayak mengerikan gitu. Barusan saya tanya, dan untungnya orangnya bisa bahasa Inggris. Oke, saatnya kita check-in. Semoga bisa early check-in. Aduh, setelah naik-naik tangga guys. Nah, ini udah tanya ke resepsionis. Resepsionisnya juga bisa bahasa Inggris teman-teman, alhamdulillah. Jadi komunikasinya berjalan dengan lancar. Saya request untuk early check-in dan bisa tapi pukul 9. Jadi ini masih pukul 7, saya diperbolehkan untuk nunggu di sini di lobby hotel. Istilah kita tunggu terlebih dahulu aja. Akhirnya setelah menunggu, ini kurang lebih setengah 10 pagi baru dikasih kuncinya nih teman-teman. Berada di lantai 3, lantai 2 ke lantai 3 hampir ngomongnya. Ini di Primorye Hotel. Nunggu kurang lebih sekitar 3 jam. Saatnya kita istirahat nih. Alhamdulillah ini udah sampai kamar teman-teman. Dan semalam ini kurang lebih sekitar 700 ribuan. Kayak gini nih. Ada sofa, ada meja. Di sini ada meja untuk kerja. Terus ada pemanas air, ada cangkir. Di luar juga ada dispenser. Colokannya macam kayak Indonesia. Ini luas banget kalau menurut saya. Ada kulkas. Tempat untuk naruh barang, slipper, lemari, di mana nih? Ini kamar mandinya. Mantap juga nih, bersih banget. Lemari sebelah mana? Gak ada lemari sayangnya. Sama di sini ada TV teman-teman. Lemarinya nggak ada, digantinya di sini nih. Lumayan worth it lah. Untuk 1 malam di Vladivostok. Dan ini jaraknya kurang lebih cuma 500 meter. Jadi jalan kurang lebih 3 menit ke stasiun kereta api. Deket banget. Saatnya istirahat. Dan ini early check-in gratis. Alhamdulillah ini perjalanan saya naik kereta api Trans-Siberia. Perjalanan yang sangat amat panjang sudah tiba di tujuan, yaitu di kota Vladivostok. Ternyata kotanya nyenengin banget untuk kota Vladivostok. Berada di pinggir laut dan pas banget ini cuacanya cerah teman-teman. Jadi nanti saya sama istri pengen
muter-muter untuk jalan-jalan di kota Vladivostok. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.